Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Krisdiana, Sarjana Sains Magister Pendidikan, dosen program studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Pertemuan di pagi hari ini adalah penerapan case method pada mata kuliah statistika materi analisis variansi. Metode case method adalah metode dari problem based learning yang menekankan partisipasi mahasiswa dalam penyelesaian kasus dalam kehidupan dunia nyata. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, setelah mengikuti proses perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan, mengimplementasikan, menganalisis, dan menyelesaikan kasus melalui analisis variansi dua jalan. Tujuan pembelajaran case method membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analisis pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam mengimplementasikan masalah yang kompleks. Tujuan pembelajaran case method yang kedua membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana konsep dan teori analisis variansi dapat diterapkan di dunia nyata. Statistika dengan menggunakan metode case method itu kita bisa melakukannya itu di Google Scholar. Jadi kalian bisa mencari permasalahan yang berkaitan dengan, contohnya di sini adalah keefektifan model pembelajaran yang digunakan di sekolah. Jadi kalian bisa mencari, misalkan nanti salah satu kalian menggunakan, bisa klik di sini. Nah, salah satu dari ini ya judulnya itu yang menciri khaskan tentang analisis variansi. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut yang tertera pada tabel 2, berpikir kreatif, pretest, dan post-test. Kemudian diperoleh hasil ujian APA 2 jalur terhadap kemampuan berpikir kreatif dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari tabel 2 diperoleh nilai F itu sebesar 131/231 dengan angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ada pengaruh yang signifikan model PJBL terintegrasi pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kreatif. Kemudian di nomor 2 diperoleh dari tabel 2 didapatkan F hitung sebesar 123/418 dengan angka signifikansi sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa siswa yang mempunyai pemahaman konsep tinggi memiliki kemampuan berpikir kreatif lebih tinggi daripada siswa yang memiliki pemahaman konsep rendah. Kemudian diperoleh hasil yang ketiga bahwa dari tabel 2 didapatkan F hitung bernilai 4.437 dengan angka signifikansi 0,042 kurang dari 0,05. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ada pengaruh interaksi antara model PJBL terintegrasi pendekatan STEAM dan pemahaman konsep terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil uji homogenitas dengan teknik Levin test, kelas eksperimen dan kelas kontrol akan dijadikan sampel penelitian sebelumnya diuji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Berdasarkan tabel, nilai Levin ditunjukkan pada baris based on mean yaitu 1,038 dengan sig sebesar 0,314, di mana lebih besar dari 0,05 menunjukkan terdapat kesamaan varians antar kelompok atau yang berarti homogen.
Selanjutnya, untuk pengujian homogenitas dilakukan dengan two-way ANOVA atau uji ANOVA dua arah. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua faktor. Diuji apakah ada interaksi antara pendekatan contextual teaching and learning, berbantuan media 3 dimensi terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Berikut hasil perhitungan hipotesis menggunakan uji ANOVA dua arah. Berdasarkan hasil uji hipotesis, F hitung 5,609 lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. HA diterima, ditarik kesimpulan pendekatan pembelajaran CTL berbantuan media 3 dimensi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap nilai hasil belajar matematika siswa. Nilai F hitung 33,630 lebih besar dari F tabel 4,06. Kita akan menguji tabel hipotesisnya dulu. Pertama, nilai hitungnya yaitu 5,609 lebih besar dari F tabel 4,06, maka H0 ditolak. Kemudian nilai start motivasi 3,603, maka H0 ditolak. Untuk CTL motivasi dengan nilai tabel F-nya 1,020, maka H0 diterima. Sekian pertemuan perkuliahan pada hari ini. Semoga pembelajaran dengan menerapkan case method pada mata kuliah statistika pada materi analisis variansi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.